Ketika beliau jalan-jalan mengontrol, masih banyak umat Islam yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran Hindu kuno. Jamaah tabligh itu kembali kepada Syekh Ilyas. Syekh Ilyas adalah seorang yang berakidah Maturidiyah. Datang aja ke rumah-rumah, ketuk pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, buka pintu. Kia hali diki. Tapi kan istrinya perlu makanan rohani. Yang mana makanan rohani? Yang itu mana? Yang itu makan sama-sama satu piring, saling bermusyawarah kalau ada masalah, ada yang sakit dijenguk, positif nggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel yang membahas tentang kajian-kajian ataupun hukum-hukum Islam dari penjelasan ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan. Dan pada kesempatan kali ini admin akan membahas sedikit mengenai jamaah tabligh. Siapakah jamaah tabligh itu? Yang mungkin kita sering jumpai di masjid-masjid atau yang keliling-keliling dengan tujuan berdakwah. Lalu bagaimanakah dalam pandangan Islam? Benarkah jamaah tersebut jamaah yang sesat, tidak mengikuti ajaran yang sesuai dengan Islam? Untuk lebih jelasnya langsung kita dengar penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan pada kesempatan kali ini. Bagaimana penjelasan beliau nanti tentang jamaah tabligh? Apakah jamaah tabligh itu sesat atau tidak? Untuk lebih jelasnya langsung saja kita dengarkan penjelasan dari ustadz-ustadz kita yang telah admin kumpulkan. Yang pertama yaitu Ustadz Idrus Romli. Bagaimana menurut beliau, bagaimana penjelasan beliau tentang jamaah tabligh? Mari sama-sama kita dengarkan. Jamaah tabligh itu awalnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena pendirinya Maulana Ilyas ya. Maulana Ilyas Al-Kandahlawi itu akidahnya Maturidi, mazhabnya Hanafi. Mengapa beliau mendirikan jamaah tabligh? Setelah Maulana Ilyas ini banyak menyebarkan murid-muridnya, mendirikan madrasah-madrasah di India. Ternyata ketika beliau jalan-jalan mengontrol, masih banyak umat Islam yang terpengaruh dengan ajaran-ajaran Hindu kuno, seperti meletakkan sesajen. Jadi kepercayaan lama itu masih ada. Akhirnya bagaimana? Beliau mengajak murid-muridnya dari waktu ke waktu melakukan furuj, dari pintu ke pintu, dari masjid ke masjid. Orang diajak sholat berjamaah, lalu diajarkan ajaran Ahlus Sunnah wal. Dalam perjalanan waktu, setelah jamaah tabligh ini menjadi kuat ya, jamaahnya banyak kemana-mana, dibuat aturan-aturan. Aturannya apa? Pertama, nggak boleh membicarakan politik. Karena itu jamaah tabligh dengan pengikut partai politik apapun hubungannya baik, dan itu positif. Yang kedua, nggak boleh membicarakan perbedaan mazhab. Nah, yang kedua ini mengakibatkan sebagian mazhab di luar Ahlus Sunnah masuk, yaitu Wahabi. Akhirnya Wahabi masuk. Karenanya sebagian Wahabi ini masuk ke jamaah tabligh menyebarkan ajaran Wahabinya. Cuma di Indonesia karena ada 2 pondok pesantren Ahlus Sunnah yang kemudian masuk ke jamaah tabligh. Di Jawa Timur pondok pesantren Al-Fatah Temboro Magetan, di Jawa Tengah pondok pesantren Payaman Magelang. Maka yang di Indonesia jamaah tabligh yang menginduk kepada 2 pondok ini masih tetap Ahlus Sunnah wal Jamaah. Biasanya masjid yang ada jamaah tablighnya di kampung-kampung, jamaahnya itu hidup. Betul. Yang nggak ada jamaah tablighnya kadang hidup, kadang nggak begitu hidup. Itulah penjelasan dari Ustadz Idrus Romli bagaimana tentang jamaah tabligh, di mana jamaah tabligh ini didirikan di India oleh Maulana Ilyas. Di sana mungkin
proses dakwahnya lebih efisien, yaitu dengan cara berdakwah keliling dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid, ya. Dan menurut beliau dalam penjelasannya, ini adalah akidahnya tidak melenceng, ya, akidah yang memang benar, tidak sesat. Oke, selanjutnya kita ikuti penjelasan dari Buya Yahya, bagaimana penjelasan beliau mengenai jamaah tabligh. Ya, saya di kampung kami sering ada jemaah tabligh. Mereka bilang tidak sempurna iman sebelum keluar 4 bulan, 40 hari, 3 hari untuk berdakwah. Dan katanya wajib mengislamkan orang kafir di muka bumi. Jika tidak, kita nanti di hari kiamat. Memang betul, kita wajib berdakwah, bukan mengislamkan. Yang mengislamkan, memberikan hidayah adalah Allah. Jamaah tabligh adalah akidah yang benar. Harus tahu, jamaah tabligh itu kembali kepada Syekh Ilyas. Syekh Ilyas adalah seorang yang berakidah Maturidiyah dengan madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Jadi kalau jamaah tabligh itu adalah tidak berbeda dengan kita di dalam urusan keimanan dan akidah. Dan masyarakat Indonesia yang mengikuti jamaah tabligh secara manhaj adalah manhaj jamaah tabligh Syekh Ilyas. Akan tetapi karena di Indonesia mereka mohon tetap Anda bermadhab Imam Syafi'i, sebab Syekh Ilyas tidak pernah memaksa orang yang madhab Syafi'i belajar madhab Imam Abu Hanifah. Jadi tolong jamaah tabligh yang ada di Indonesia, Anda harus tetap kuat di dalam madhab Imam Syafi'i, karena Syekh Ilyas adalah bermadhab Abu Hanifah. Jadi jangan dirubah, karena apa? Anda akan repot. Kemudian adapun masalah 4 bulan itu himbauan, bukan suatu kewajiban. Kalau urusan dakwah tidak hanya 4 bulan, wahai kaum muslimin. Kalau Anda punya ilmu setiap hari sampai mati, kalau 20 tahun juga 20 tahun. Jadi bukan urusan 4 bulan atau 3 bulan atau 3 minggu. Akan tapi nanti ada, jangan dipilah-pilah. Jamaah tabligh adalah akidah yang benar. Al-Bahjah juga. Oke, itu tadi ya penjelasan dari Buya Yahya mengenai jamaah tabligh, ya. Beliau menyampaikan juga bahwasanya jamaah tabligh ini akidahnya tidak menyimpang, di mana jamaah tabligh ini berasal dari India yang bermadhab Abu Hanifah. Jadi untuk jamaah-jamaah dari Indonesia karena mengikuti mazhab Syafi'i, jadi imbauan dari beliau, dari Buya Yahya, yaitu kalaupun kita ikut jamaah tabligh, tetap mazhabnya tetap bermazhab pada Syafi'i, khususnya untuk di Indonesia. Kenapa? Ya karena menurut beliau nanti repot, kita akan susah. Yang dari awalnya mungkin bermazhab Syafi'i, kemudian ke sana jadi Abu Hanifah atau Hanafi, kemudian balik lagi ke Indonesia. Ketika diterapkan yang Hanafinya, maka nanti akan jadi repot ketika di Indonesia. Itu tadi penjelasan dari Buya Yahya. Memang tidak ada akidahnya yang melenceng ataupun sesat. Baiklah, untuk selanjutnya kita dengarkan dari Ustadz Abdul Somad. Mari sama-sama kita dengarkan bagaimana penjelasan beliau tentang jamaah tabligh. Datang dari India. Di India tidak bisa tabligh akbar begini. Kalau tabligh akbar begini di India langsung dibubarkan oleh Sanjay Dutt, Amitabh Bachchan, Shah Rukh Khan. Tak bisa, karena Hindu banyak. Maka cara ceramah di India, datanglah Maulana Ilyas, ahli hadis. Maulana Ilyas datang mengajarkan muridnya, kamu jangan ceramah, datang aja ke rumah-rumah, ketuk pintu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, buka pintu. Kya hal hai? Tiki, aj kurdata hai. Kya hal hai artinya apa kabar? Tiki artinya baik. Apa kabar? Baik. Ayo kita ke masjid, yuk. Ayo kita ke masjid, rumah ke rumah. Kamu bisa keluar berapa hari? 3 hari. Ada makan anak istri rumah? Ada. Ada jaga di rumah? Ada. Ayo. Kamu bisa berapa? Saya lebih kaya 10 hari. Ayo. Akhirnya dakwah itu pun sampai. Meninggal Maulana Ilyas, naik Maulana Zakaria Kandahlawi. Habis sholat subuh, duduk di masjid, nunggu matahari terbit, sholat sunat isyraq, baca Hayatus Sahabah, baca Fadail A'mal, Zakaria Kandahlawi. Setelah jamaah datang ke masjid, barulah diceramahi oleh Haji Abdul Somad LCMA. Makanya yang ngajak orang ke jalan Allah itu, yang ngajak orang ke jalan Allah, Abdul Somad tidak ngajak orang ke jalan Allah. Abdul Somad menceramahi orang yang sudah di rumah Allah. Yang berani mukul tato preman, preman tegap berotot pakai tato ular kobra. Datang jamaah tabligh mukul ular kobranya. Yuk ke masjid, yuk Pak.
yang sedang mukul. Pak, ayo ke masjid. Pergi loh, lempar bagaimana? Yang berani mendakwai orang di meja biliar. Kalau kita tidak setuju dengan personnya, itu oknum. Maka saya tak setuju dengan dia. Jangan generalisir, pukul rata semuanya. Nah, ini menyikapi jamaah tabligh. Pendiri-pendirinya itu ada yang salah dengan akidahnya Pak Ustaz? Tidak. Mazhab fikihnya Hanafi, karena India itu Hanafi, sedangkan akidahnya Maturidi. Masih belum keluar dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Definisi Ahlus Sunnah wal Jamaah 3. Dalam masalah akidah Asy'ari, Maturidi. Dalam masalah fikih Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam masalah tasawuf Junaid Al-Baghdadi dan Abu Hamid Al-Ghazali. Itulah tadi ya penjelasan dari Ustadz Abdul Somad mengenai jamaah tabligh. Jamaah tabligh yang dakwahnya keliling itu adalah sebuah metode dakwah saja ya, karena memang di India beda dengan di negara-negara lain, khususnya Indonesia ya, bisa mengadakan tabligh akbar. Tapi kalau di India memang agak kesulitan ya, karena di sana memang minoritas. Jadi metode dakwah yang tepat di sana yaitu dengan cara langsung didatangi ke rumah-rumah, dari masjid ke masjid. Itu metode yang dilakukan oleh Maulana Ilyas atau Syekh Maulana Ilyas dalam metode berdakwahnya, yaitu khuruj ya, dari rumah ke rumah, dari masjid ke masjid. Baiklah, selanjutnya kita dengarkan dari Ustadz Tengku Zulkarnain bagaimana penjelasan beliau mengenai jamaah tabligh. Pandangan pendapat Ustadz tentang jemaah tabligh? Jemaah tabligh jemaah yang lurus, berdiri atas manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah, bermadhab 4. Kalau di Indonesia rata-rata madhab Syafi'i. Kalau di Pakistan, India, Bangladesh, Cina, Turki, mereka bermadhab Hanafi. Kalau di daerah Sri Lanka, Kolombo, Malibar, Gujarat, mereka bermadhab Syafi'i. Kalau di Mesir mereka bermadhab Syafi'i. Kalau di Libya, Maroko, mereka bermadhab Maliki. Tapi secara akidah mereka madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah, persis sama dengan kita. Dan tidak ada keputusan Majelis Ulama mengatakan jemaah tabligh sesat. Saya sendiri sudah meneliti sejak tahun 88 dan ikut dakwah di 35 negara bersama jemaah tabligh, dan di seluruh Indonesia kecuali Maluku yang belum saya datangi. Jadi jemaah tabligh ini mereka mau menegakkan sunnah Nabi sampai yang sekecil-kecilnya, sampai cara potong kuku telunjuk dulu, jari tengah, jari sini, baru kiri ini, terakhir jempol ini. Sampai cara motong kukunya pun dia cara Rasulullah SAW. Tidur miring kanan. Kalau di masjid dia tidur pakai alas. Haram bagi jemaah tabligh tidur nggak pakai alas, karena kalau sedang tidur liur yang dari perutnya keluar itu najis. Jadi mereka ngerti, ada ulamanya, ulama yang mengarang kitab mereka Fadlul A'mal itu Maulana Zakaria, kuburannya di Baqi, di dekat Imam Nafi dan Imam Maliki, Imam Madhab Maliki. Yang mengarang Hayatus Sahabah itu dicetak di Madinah 4 jilid dalam bahasa Arab, itu Maulana Yusuf Kandahlawi. Kitabnya dalam bahasa Arab dicetak di Madinah, beliau dosen. Maulana Zakaria itu dosen di Universitas Madinah. Wafatnya pun dikuburkan di Baqi, di dekat Imam Maliki dan Imam Nafi. Perpustakaan Maulana Zakaria itu 32 tingkat. Di Saharanpuri kitabnya lebih dari 32 juta kitab. Bukan orang bodoh, beliau hafal 14.000 hadis di otaknya, di akalnya. Jadi jangan kita cepat-cepat menuduh jemaah tabligh ini sesat. Oh, dia akan meninggalkan anak istri 40 hari, 4 bulan. Ya biar aja lah. TKI itu meninggalkan anak bibinya 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, dia aja klien. Anak kapal itu pergi meninggalkan istrinya 6 bulan baru pulang. Sopir bus pergi sampai ke Jawa, pulang 3 bulan sekali. Apa urusannya mencari dunianya itu? Kalau jemaah tabligh cari agama, cari iman, biar aja. Ya tapi kan istrinya perlu makanan rohani. Yang mana makanan rohani? Yang itu mana? Yang itu mana? Yang dalam kelambu.
itu makanan rohana, itu bukan makanan rohani. Makanan rohani itu agama. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Jaga anak istrimu dari neraka, ajarin dia agama, ajak dia sholat, wajibkan dia tutup aurat, beri makanan yang halal, ajari dia zikir, bawa dia umroh, pergi haji. Itu makanan rohani. Kalau yang di kelambu itu bukan makanan rohani, itu makanan rohana itu. Itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Tengku Zulkarnain ya mengenai jamaah tabligh. Bahwasanya jamaah tabligh ini ya bermadzhab, 4 imam mazhab ini, masing-masing negara biasanya sendiri ya, seperti di Indonesia bermadzhab Syafi'i ya, kalau di India, Pakistan, Bangladesh itu bermadzhab Hanafi, kalau di Maroko bermadzhab Maliki ya. Dan menurut penjelasan beliau tidak ada keputusan dari MUI ya yang mengatakan bahwa jamaah tabligh itu sesat. Jadi akidahnya lurus menurut penjelasan dari Ustadz Tengku Zulkarnain. Oke. Satu lagi ya, karena admin tampilkan, yaitu penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah. Bagaimana penjelasan beliau terhadap jamaah tabligh? Mari sama-sama kita dengarkan. Sekarang jamaah tabligh pada saat mereka sholat berjamaah di masjid, salah? Sesuai dengan sunnah kan? Sunnah Nabi SAW. Ya, azan ke masjid, sholat, ngajak orang ke masjid, perbuatan baik nggak? Baik. Loh, kenapa kita nggak nilai itu? Kalau saya pribadi menilai plus. Bisa mengajak orang mabuk, orang judi, orang-orang. Saya pernah bertemu dengan beberapa mereka itu luar biasa, orang yang mungkin tidak bisa sembarangan taubat, tapi taubat dengan mereka. Masuk ke masjid, ini perbuatan positif. Membangun ukhuwah satu sama yang lain, makan sama-sama satu piring, saling bermusyawarah kalau ada masalah, ada yang sakit dijenguk, positif nggak? Sudah sunnah. Kita harus sportif mengatakan ini benar, ya enggak? Kalau ada perbuatan yang salah, saya sudah sebutkan waktu itu, rujukan kepada hadis-hadis yang maudhu dan dhaif ini nggak boleh dipakai. Berbicaranya orang yang tidak punya ilmu nggak boleh dipakai ini. Ini yang salah, dan saya sorotin itu. Saya sorotin kesalahan mereka. Saya bilang teman-teman ini tinggal coba dialihkan, coba yang bicara alim ulama lah. Jangan orang yang baru Taylor kemarin sadar hari ini terus suruh ngomong. Itu nggak layak, ya gitu. Nggak boleh orang bicara begitu, harus orang alim yang paham ilmu. Ada di antara mereka hafal Quran, ada di antara mereka para ulama, silahkan bicara. Itu saya pribadi, dan saya melihat ini bijaksana gitu kan. Karena umat ini sekarang memang lagi banyak bersekte-sekte nih. Dan saya lihat ini adalah lahan dakwah kita, ya enggak? Kalau setiap orang sesat, kamu di neraka, dia ini siapa ini orang, masa semuanya saya salah gitu kan? Kan tidak mungkin, orang ada baiknya. Yang baik kita dukung, yang salah kita luruskan. Insya Allah orang bisa terima dong. Kalau saya pribadi, maka saya tidak tahu kalau beliau memukul rata semuanya itu Allah hak beliau, terserah saja, itu kan dia gitu kan. Kalau saya pribadi nggak melihat itu, saya pribadi. Oke, itu tadi ya penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah, bahwasanya di dalam jamaah tabligh ini ada sisi positifnya dan ada posisi negatifnya. Jadi untuk posisi positifnya mari sama-sama kita ikuti, kita akui bahwasanya itu benar, dan untuk yang posisi negatifnya yaitu bagian daripada tugas kita untuk meluruskannya, bagian tugas kita untuk memperbaikinya. Ya, demikianlah dari penjelasan dari Ustadz Khalid Basalamah. Oke, mungkin demikianlah ya penjelasan dari ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan mengenai jamaah tabligh ya. Bahwasanya menurut ustadz-ustadz yang telah admin kumpulkan, jamaah tabligh ini adalah akidahnya akidah yang benar, tidak melenceng dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kalaupun Anda mungkin selama ini mendengar ada fatwa-fatwa atau penjelasan-penjelasan ustadz-ustadz dari luar sana yang mengatakan jamaah tabligh ini sesat, maka perlu klarifikasi. Oke, demikianlah kesempatan kali ini, mudah-mudahan menjadi wawasan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.